saya menggunakan promosi ini untuk halaman pertama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang productivity is simple but powerful. Halaman-halaman pertama saya akan menjelaskan kenapa kok judulnya seperti ini, begitu ya. Jadi produktivitas adalah output dibagi dengan input. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah karakteristik dari output dan karakteristik dari input. Output itu harus bernilai bagi konsumen. Jadi tolong Bapak dan Ibu, siapapun juga yang ada di sini, baik mahasiswa, baik dosen, baik perusahaan, kita punya konsumen. Ya, mahasiswa juga punya konsumen, yaitu melayani dosennya, gitu ya. Dosen juga punya konsumen, yaitu melayani mahasiswanya. Ya, suatu saat bimbingan saya dari biasanya S1 ya. S1 dari biasanya 10 orang maksimum yang diizinkan di ITS, ternyata pada suatu semester jadi 0. Nah, saya bingung gitu ya, kenapa kok biasanya 10 menjadi 0 gitu ya. Lalu saya pikirkan, oh saat itu saya menjadi ketua pembimbingan mutu ITS dan saya tidak kelihatan di kampus. Karena itu mahasiswa saya mungkin ketakutan ini bisa bimbingan dengan Pak Moses atau tidak. Ya, semester depannya saya melakukan perubahan. Ya, saya harus memikirkan sesuatu yang berguna bagi konsumen. Karena itu semester depannya saya jam 7 pasti datang ke Departemen Teknik Industri. Baru setelah itu jam 8 buka kantor, saya baru pindah ke penjaminan mutu ITS. Ya. Jadi tolong yang pertama kita perlu pikirkan setiap saat, ya, setiap saat kita memikirkan konsumen kita siapa dan bagaimana kita bernilai bagi konsumen. Ini saya tuliskan kalau bahasa resminya dikatakan efektif, lalu saya ganti efektif itu menjadi powerful. Yang berikutnya adalah input. Ya, input itu adalah sumber daya. Karakteristiknya input harus bagaimana? Karakteristiknya input harus efisien. Ya, atau saya gunakan istilah efisien, saya ganti dengan kata-kata sampel. Jadi yang pertama adalah efektif dulu ya. Yang pertama efektif dulu. Baru setelah itu kita memikirkan inputnya yang efisien. Kalau kita memikirkan inputnya yang efisien tetapi tidak berguna bagi konsumen, ya masih akan ditinggal oleh konsumen. Nah, kalau kita jadi asal usulnya judul itu ide dari sini, produktivitas ya di sini productivity. Setelah itu inputnya harus efisien, maka keluarlah kata-kata sampel. Outputnya harus efektif, keluarlah istilah powerful, gitu ya. Productivity example but powerful, keluarnya ide dari sini. Ya. Nah, ini lagi saya jelaskan output dan input. Nah, produktivitas bisa naik kalau kita lihat di sini. Produktivitas bisa naik kalau outputnya sama, tetapi inputnya turun. Berarti output per inputnya naik. Atau inputnya sama, tetapi outputnya naik. Kalau diperkan naik dibagi sama, berarti kan produktivitasnya naik. Atau outputnya naik banyak, inputnya naik sedikit. Artinya apa? Ya, output per input akan meningkat juga. Apa artinya inputnya naik? Ya, jadi kalau kita membahas produktivitas, kita diizinkan untuk melakukan investasi. Investasi, tetapi investasinya sedikit, ya sedikit itu relatif, tetapi dari input yang sedikit itu dan investasi yang sedikit itu kita menghasilkan output yang lebih banyak. Ya, yang berikutnya adalah inputnya turun banyak, ya, outputnya turun sedikit. Nah, seperti saat ini outputnya banyak usaha yang outputnya terpaksa turun. Ya, outputnya yang terpaksa turun. Ya, karena outputnya turun, maka kita harus menurunkan input sebanyak mungkin. Nah, pada dasarnya produktivitas pemikirannya hanya di sini. Jadi apapun juga yang nanti yang kita kerjakan untuk produktivitas, kita kaitkan dengan output per inputnya naik. Ya. Nah,
Ini ada perbandingan 3 hal, produktivitas, biaya per unit, dan layak secara ekonomis. Kalau produktivitas itu meningkat, ini dari bukunya Suman, ya, maka biaya per unit pasti akan turun. Ya, jadi produktivitasnya meningkat, maka biaya per unit akan turun. Kalau biaya per unit turun, maka pasti akan layak secara ekonomis. Nah, prinsipnya produktivitas ada di sini. Jadi kalau kita ingin melihat suatu kejadian itu produktivitasnya meningkat atau tidak, kita lihat dari biaya per unitnya turun atau tidak. Kalau biaya per unitnya turun, berarti produktivitasnya pasti akan meningkat. Dan kalau kita ukur secara ekonomis itu pasti akan layak, ya, yang kita lakukan. Nah, ini adalah input dan output. Input itu bisa tenaga kerja, bisa bahan baku, bisa mesin. Outputnya apa? Outputnya bisa produk, bisa jasa, ya. Lalu ini perbandingan yang tadi, inputnya tetap, outputnya meningkat, seperti ini ya. Jadi inputnya tetap, tapi outputnya meningkat. Oke. Atau yang berikutnya ini, inputnya meningkat sedikit, ya, meningkatnya cuma sedikit gini, outputnya meningkat banyak. Output per input pasti akan meningkat. Itu yang secara visual bisa kita lihat seperti ini. Ya. Oke, yang berikutnya ini peningkatan produktivitas dan eksploitasi tenaga kerja. Nah, seringkali orang memikirkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, ya, maka honor atau gajinya tenaga kerja itu diturunkan. Itu bukan prinsip produktivitas. Ya. Jadi untuk supaya biaya produksinya murah, maka tenaga kerja dibayarnya lebih kecil daripada biasanya. Ya, itu artinya eksploitasi tenaga kerja. Bukan seperti itu. Yang terjadi adalah seperti ini. Peningkatan produktivitas itu akan turunkan biaya per unit. Ya. Penurunan biaya per unit ini dibagi dua, sebagian untuk perusahaan, ya, sebagian untuk perusahaan, sebagian lagi diberikan kepada tenaga kerja. Kenapa kok untuk perusahaan? Karena pimpinan perusahaan, karena pimpinan perusahaan itu memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas. Kenapa kok diberikan perusahaan? Cara yang lain lagi adalah perusahaan itu melakukan investasi. Jadi perusahaan layak mendapatkan pendapatan dari penurunan biaya per unit ini. Ya. Artinya apa? Artinya begini. Kalau biaya per unit itu turun, Pak Moses, Mohon maaf, Pak Moses ke-mute. Nggak apa-apa. Oke, saya teruskan. Jadi saya teruskan di sini. Kalau biaya per unit itu turun, tetapi harganya tetap, harapannya yang terjual juga tetap sama. Ya, saya ulang lagi, biaya per unit turun, ya, biaya per unit turun. Sebentar, ini ada kemarin dibahas macam-macam. Mana caranya supaya tidak bisa ngeklik macam-macam itu? Oke, saya teruskan. Jadi kalau harganya sama, ya, harganya sama, biaya per unit turun, maka pendapatan akan meningkat. Nah, pendapatan meningkat itu diberikan pada perusahaan karena perusahaan yang melakukan investasi, tetapi juga sebagian diberikan pada tenaga kerja karena tenaga kerja itu yang berusaha atau melakukan perbaikan sehingga biaya per unit itu turun. Ya. Tetapi kalau tenaga kerjanya tidak bekerja sungguh-sungguh, ya sudah, nggak usah dikasih gitu ya. Ya, pemikirannya seperti itu. Itu yang terjadi sekarang.
PowerPoint-nya hang. Halo? Gimana ini caranya? Nah, ini sudah keluar lagi. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, saya menggunakan siklus produktivitas 5 tahap. Yang pertama pengukuran, yang kedua evaluasi, yang ketiga planning, yang keempat improvement, yang kelima sustaining. Ini yang 4 ini berasal dari Suman, ya, berasal dari Suman. Lalu saya tambahi sustaining. Kenapa kok saya tambahi sustaining? Karena ya ada pernyataan, saya nggak boleh nyebutkan negaranya. Di suatu negara katanya angka bunuh diri turun. Yang turun bukan jumlah yang bunuh diri, tetapi umurnya orang yang bunuh diri menurun. Kenapa kok menurun? Karena di negara yang bersangkutan tingkat stresnya makin meningkat. Itu yang terjadi di sana. Karena itu yang saya pikirkan, ya kita orang-orang dari negara yang bersangkutan, itu bukan negara berbahasa Inggris, Jadi pada saat saya kuliah di Australia, banyak sekali orang-orang muda dari negara yang saya katakan tadi, yang banyak bunuh diri tadi, yang bunuh dirinya turun tadi, umurnya maksudnya, itu belajar bahasa Inggris di Australia sana. Saya pikir orang-orang ini baik begitu ya, karena belajar bahasa Inggris supaya makin lama makin pintar. Tapi ternyata tidak, dia belajar bahasa Inggris karena melarikan diri. Ya, karena melarikan diri itu yang sebentar, ini annotate-nya matikannya caranya bagaimana ya? Ya, nggak tahu. Biar aja lah. Oke, jadi ini jadi setelah kita melakukan perbaikan sesungguhnya, maka kita harus mempertahankan produktivitas itu jangan sampai turun lagi. Ya. Bagaimana cara mempertahankan produktivitas? Nah, saya cerita hal-hal yang sampel begitu ya, yang sampel. Ini kok mati lagi ini. Ya. Oke, saya ceritakan hal yang sampel. Pada saat saya kadang-kadang kita melakukan sesuatu usaha yang baik, ya terus-terusan baik itu juga lama-lama stres juga, ya lama-lama capek, ya. Saya senang membawa buku kemana-mana, dipelajari begitu ya. Saya senangnya begitu. Dulu waktu kuliah di ITB juga begitu. Pulang ke orang tua saya di Madiun, saya bawa buku banyak, nggak dibaca, balik lagi ke Bandung lagi sana. Tapi sudah senang bawa buku gitu ya. Tapi pada saat saya di Australia, selama 5 tahun saya belajar ngotot sekali, ya. Tetapi pada saat saya sudah submit disertasi saya jenuh. Lalu saya takut sekali. Sebagai pengajar saya takut sekali karena saya yang dulunya senang sekali baca buku, saat itu saya melihat buku itu muak. Ya, saya melihat buku itu muak. Lalu saya memikirkan bagaimana saya yang jadi dosen itu melihat buku muak. Nah, saya mendapatkan jawabannya dan saya sharingkan hari ini supaya kita telah melakukan improvement itu tidak balik lagi dengan cara yang lama. Kalau kita stres, kalau kita jenuh, ya kita harus melakukan usaha-usaha di bidang yang kita senangi, atau bahasa kerennya adalah hobi kita apa. Ya, jadi kalau kita sedang jenuh, jangan balik lagi ke yang lebih jelek, tetapi kita refreshing, gitu ya, supaya kita bisa segar lagi dan kita bisa melakukan lagi yang mempertahankan yang baik ini, ya. Sekarang work from home lama-lama juga jenuh. Saya pun juga jenuh, ya. Jenuh gitu ya. Apa yang saya lakukan kalau jenuh? Bukan kebetulan sih. Senangan saya nukang. Jadi kalau saya jenuh, ya saya ngecat rumah, saya melakukan bersih-bersih apa begitu ya.
work from home ini menyenangkan bagi saya karena buku saya yang cukup banyak itu bisa saya kurangi karena zaman sekarang orang tidak butuh buku lagi tapi butuhnya e-book. Jadi supaya kita tetap produktif maka ini harus kita pertahankan. Kalau jenuh ya kita istirahat, hobi kita laksanakan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Produktivitas itu perkalian dari potensi dikalikan dengan proses. Kita mungkin punya potensi, punya pengetahuan yang banyak. Kita punya sumber daya yang luar biasa hebatnya. Kita bisa mengintegrasikan. Kita punya ilmu manajemen yang bagus. Kita melakukan inovasi yang luar biasa. Kita ahli, ya dan seterusnya. Kita potensi ini. Tetapi kalau potensi hanya potensi, maka ya kita tidak bisa mendapatkan peningkatan produktivitas sampai ke sini. Jadi potensi ini ya perlu kita kalikan dengan proses ya sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Iya. Jadi perlu kita, kalau Bapak dan Ibu sudah punya potensi-potensi yang hebat, jangan diamkan potensi ini, ya, jangan diamkan potensi ini, tapi potensi ini kita manfaatkan, kita gunakan supaya potensi ini bermanfaat meningkatkan produktivitas kita. Ya, jangan terus kalau sudah sampai ke sini, jangan balik lagi. Ya, kalau gambarnya ini ya memang harus balik karena kalau ke kanan terus sampainya kemana, gitu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, yang berikutnya kita belajar yang dinamakan dengan green productivity. Kalau minggu lalu Prof. Udi Subakti menjelaskan tentang green manufacturing, ya. Nah, ini tambahan sedikit. Kalau Prof. Udi kemarin membahas tentang yang ini, kinerja lingkungan, ya. Di green productivity ada tambahan lagi. Bukan hanya kinerja lingkungannya yang baik, ya, tetapi kinerja lingkungan yang baik ini harus diikuti dengan penghematan biaya, ya. Jadi green productivity adalah meningkatkan produktivitas bisnis dan kinerja lingkungan pada saat bersamaan. Biasanya atau yang sering terjadi adalah kalau kinerja lingkungan itu meningkat, maka biayanya juga akan meningkat. Itu yang sering terjadi. Tetapi di green productivity ini adalah kita meningkatkan kinerja lingkungan pada saat yang sama kita melakukan penghematan atau biayanya kita turunkan. Nah, ini yang sukar. Nah, kita lihat slide berikutnya. Jadi ini dua-duanya ya. Dua-duanya kinerja lingkungan ya dan produktivitas dua-duanya saling berkaitan dan kita tingkatkan. Oke, nah ini yang harus kita lakukan. Ini ada istilah end of pipe treatment cost. Ya, apa itu? Umpamanya di atas ini adalah pipa, airnya mengalir dari kiri ke kanan. Ya, end of pipe treatment cost adalah di sebelah kanan sini pada saat produksi itu keluar, itu ada limbahnya, ada yang mencemari lingkungan. Kalau produksinya makin banyak, maka limbahnya akan makin banyak. Nah, end of pipe treatment cost itu artinya adalah limbahnya ini kita bersihkan. Makin banyak produksinya, limbahnya makin banyak, karena itu makin kita bersihkan makin banyak. Nah, saya pada saat kuliah di Australia ikut di kelasnya S1 dan saya dulunya senang karena Indonesia bisa membuat tekstil, tetapi pada saat atau setelah dosennya mengatakan yang akan saya katakan sekarang ini, saya jadi jengkel, gitu ya. Jadi pada saat saya masih SD, ibu saya membelikan baju tetoron. Kata ibu saya itu buatan Indonesia, saya senang sekali. Indonesia bisa membuat tekstil, senang. Jadi dicuci, setelah itu dipakai lagi, cuci lagi, dipakai lagi, cuci lagi, dipakai lagi. Senang karena buatan Indonesia, gitu ya. Dulu saya pikir Indonesia nggak bisa apa-apa, gitu ya. Senang saya. Lalu pada saat SMP, SMA, saya memikirkan, Indonesia rasanya belum bisa membuat mesin tekstil. Lah kok
bisa membuat tekstil gitu ya. Senang saya, tetap senang saya. Lalu saya memikirkan begini, apakah negara yang bisa membuat mesin tekstil itu bisa membuat tekstil atau tidak? Saya pikirkan begitu. Ya, saya pikir mesinnya kan ya bisa gitu ya. Orang Indonesia saja tidak bisa membuat mesin tekstil saat itu ya. Saat itu nggak bisa membuat mesin tekstil, bisa membuat tekstilnya. Nah, lebih-lebih negara yang bisa membuat mesin tekstil kan mestinya bisa membuat tekstilnya gitu ya. Lalu itu sampai lama sekali, sampai saya lulus perguruan tinggi S1 juga nggak ada jawaban. Saya lulus S2 di ITB juga nggak ada jawaban ya. Jadi pertanyaan itu masih terpikir terus. Pada saat ngambil S2 di Australia sana, dosennya mengatakan begini, kenapa kok tekstil itu diproduksi negara-negara berkembang? Jawabannya seperti tadi, karena tekstil itu kotor. Jadi karena kotor, maka kotorannya ini banyak, ya. Kotorannya ini banyak, akibatnya negara-negara maju tidak mau menerima kotoran ini. Karena negara maju tidak mau, maka dibuang pada negara-negara berkembang. Termasuk, saya pikir termasuk Indonesia ini kurang ajar gitu ya. Lalu pada saat tahun 94, saya akan pulang dari Australia. Ada sesuatu lagi yang tidak enak begitu ya. Tidak enaknya begini, dituliskan dikata saya datang ke toko buku ya, dan toko buku itu ada sesuatu yang aneh bagi saya di Australia sana. Toko buku itu menjual buku yang warnanya putih bersih sekali, dan buku atau kertas yang warnanya agak coklat-coklat. Nah, kertas yang warnanya agak coklat-coklat ditulisi recycled paper dan harganya lebih mahal. Saya pikir, lah ini kertas rupanya kuning kok malah lebih mahal ya. Saya ya tetap yang kertas putih saja gitu ya. Karena kalau kertas putih ditulisi tidak jadi baik kelihatannya begitu ya. Nah, itu negara-negara maju seperti itu. Jadi kalau kotor maka dia tidak mau beli. Jadi saat itu saya mendengar berita bahwa produksi yang kotor itu tidak mau, konsumen tidak mau membeli. Karena itu saya pikirkan, aduh negara kita ini celaka gitu ya. Yang kotor-kotor diberikan pada negara kita, terus ada ISO 14000 yang mengatakan kalau produksinya kotor maka tidak dibeli oleh konsumen. Ya, yang terjadi di sana seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ini bukan green productivity ya. Yang green productivity yang bawah, source reduction, waste minimization, pollution prevention, clean production, ini yang dinamakan dengan green productivity ya. Jadi kalau kita balik lagi yang di atas tadi, ramah lingkungan dan biaya produksinya juga turun. Oke. Yang berikutnya, kita bisa meningkatkan produktivitas dengan cara benchmarking, membandingkan performansi atau proses pada unit lain dengan tujuan belajar dari unit tersebut. Yang pasti yang kita jadikan benchmark adalah yang lebih baik. Ya, setiap saat saya pergi kemana-mana, bahasa Jawanya begitu ya, mata saya lihat kiri kanan gitu ya, melihat sesuatu yang bisa saya bandingkan dengan diri saya apa, ya. Dan kalau bisa yang dilakukan oleh orang lain yang saya tidak bisa itu saya lakukan, ya. Sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi itu benchmarking. Ya. Yang berikutnya kita bahas sedikit ya, saya nggak bahas satu persatu karena waktunya nggak cukup. Data Involvement Analysis. Apa itu? Model analisa multifaktor untuk mengukur secara relatif ya, efisiensi dari sekelompok homogeneous decision making. Jadi ada sekelompok pengambilan keputusan yang homogen, ya, itu kita bandingkan secara relatif. Artinya relatif apa? Kalau kita bandingkan A, B, C dan C itu paling baik, kita bandingkan D, E, F yang paling baik, belum
kalau C kita bandingkan dengan F, belum tentu C lebih baik atau F lebih baik, belum tentu. Karena kita bandingkan relatif. Ya, jadi tujuannya adalah dengan DEA ini kita mempunyai kelompok yang homogen. Dari kelompok yang homogen ini kita mencari yang terbaik. Dari yang terbaik itulah kita belajar. Ya, di sini ada beberapa karakteristik input, ada beberapa karakteristik output. Nah, inilah yang kita bandingkan sekaligus beberapa karakteristik input dan beberapa karakteristik output. Nanti mendapatkan mana yang paling baik, mana yang tidak baik gitu ya. Yang tidak baik, yang kurang baik, belajarlah pada yang baik di kelompok yang sama ini. Ya. Tuh. Nah, ini tidak saya bahas, ya. Nanti akan dibahas pada sesi terakhir bulan depan, hari sesi terakhir ya, Bu Dewanti dan Bu Rindi. Tapi ini gambarnya bagus, saya mau menghilangkan eman-eman gitu ya. Ini yang ngebuat bukan saya, tapi PowerPoint bisa membuat yang lucu-lucu seperti ini. Jadi nanti ada lean production, itu adalah tujuannya menghilangkan waste, ya. Waste-nya ada 7 di sini, bisa lebih, tadi dikatakan di pembukaan ada 9, waiting, defect, unnecessary inventory, unappropriate processing, unnecessary motion, dan seterusnya. Nanti Bu Dewanti dan Bu Rindi pada sesi terakhir akan menjelaskan ini. Ini dihilangkan, ini pada current state, ini dihilangkan sehingga pada future state ini sudah hilang atau berkurang sehingga ikannya menjadi pindah ke sana. Ya, ini gambarnya lucu aja gitu ya. Oke. Yang berikutnya, nah ada beberapa faktor untuk meningkatkan produktivitas. Ini saya ambil dari buku Suman. Sayang tidak ada buku produktivitas yang lebih lengkap yang lebih baru daripada Suman, tetapi yang lengkap seperti Suman nggak ada. Sampai sekarang saya belum mendapatkan buku productivity yang selengkap Suman. Tetapi kalau dilihat tahunnya memang jelek gitu ya. Meskipun tahunnya lama, tetapi faktor-faktor yang akan saya tuliskan di sini diambil dari buku Suman. Tentunya untuk yang keadaan sekarang harusnya berubah gitu ya. Oke, itu yang akan kita lihat. Nah, pertama kali ini teknologi. Ya, teknologi 2 minggu lalu kalau nggak salah, Pak Yuda, 3 minggu yang lalu, Pak Yuda Prasetyawan menjelaskan tentang CIM gitu ya. Robotik itu juga akan meningkatkan produktivitas, teknologi laser, grup teknologi, penambahan energi, maintenance management, rebuilding old machine itu juga meningkatkan produktivitas. Ya. Lalu material, inventory control itu meningkatkan produktivitas, quality control meningkatkan produktivitas, material handling system yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan meningkatkan produktivitas, material reuse and recycling itu meningkatkan produktivitas. Ya, employee, ya kita kalau memberikan insentif sesuai dengan prosedurnya, cara-cara yang betul, maka akan meningkatkan produktivitas. Promosi, orang senang karena itu dia semangat bekerja. Pekerjaannya diperkaya, ditambahi pekerjaan gitu ya. Dipindah tempatnya karena dia sudah bosan di tempat yang bersangkutan. Orang diajak berpartisipasi, ini akan meningkatkan produktivitas karena dia bisa dihargai. Skill enhancement, Bapak dan Ibu dosen sekolah lagi, yang sedang jadi mahasiswa sekolah lagi, itu akan meningkatkan produktivitas. Belajar terusan ya. Komunikasi itu juga akan meningkatkan produktivitas. Kalau komunikasinya baik, reward dan punishment, yaitu meningkatkan produktivitas. Produk, ya, value engineering, diversification itu meningkatkan produktivitas. Ya, simplification, standardization, reliability dari produk, advertising dan promotion meningkatkan produktivitas dari produk. Yang terakhir adalah task, work measurement, safety, ergonomik, scheduling, semuanya meningkatkan produktivitas. Ini
ini dari daftar isi dari bukunya Suman tahun 85. Jadi pemikirannya semestinya Suman meskipun tahun 85 sudah cukup maju ya. Sudah cukup maju meskipun untuk keadaan saat ini harusnya tidak sekuno yang tahun-tahun ini. Iya. Oke. Nah, ini penelitian yang telah saya lakukan bersama-sama dengan bimbingan saya terutama di S3. Bapak dan Ibu bisa mampir di sini ya. moseselsingge.org/publications ya, silahkan ini nanti slide ini akan dibagikan setelah pertemuan ini tentunya ya. Oke, ini yang bimbingan S3 saya yang lulus pertama kali, Pak Wahyudi, Impact of Quality Management Practices on Business Performance Research Model Development. Ini publikasinya. Disertasinya semestinya membahas begini. Apakah kualitas itu mempengaruhi performance atau tidak? Ya, performance perusahaan. Jawabannya agak aneh. Kalau kita mau penelitian itu jawabannya atau kesimpulannya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang biasa. Kesimpulannya adalah, ya sekali lagi cukup aneh. Di negara-negara lain dikatakan bahwa kalau kita saling bertemu, saling berdiskusi gitu ya, keputusan kelompok itu jauh lebih baik daripada kalau kita sendiri-sendiri. Tetapi di penelitiannya Pak Didi ini dikatakan bahwa di Indonesia itu lebih baik kalau kita memutuskan sendiri. Mungkin kalau kita kumpul-kumpul tidak mengerjakan yang produktif, tetapi ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Ini S2 yang ini ya, yang ini S2. Quality Control and Improvement for Process Printing on the Product Package Using Integration FMEA dan ini. Ya, jadi ini adalah peningkatan kualitas ya menggunakan FMEA dan TRIS. Kalau kualitasnya dinaikkan, akibatnya produk yang rusak itu sedikit. Kalau produk yang rusak sedikit, ya akibatnya perusahaan akan untung, ya. Nanti saya cerita aja daripada saya nanti lupa menjelaskan. Saya pernah belajar environmental management accounting dan pengajarnya mengatakan begini. Waktu itu penelitiannya ada di Jakarta, pengajarnya dari Jerman, tapi dia melakukan penelitian di Jakarta. Di Jakarta ada pabrik anduk, ya. Pabrik anduk itu kalau kualitasnya nomor 1, artinya nggak ada cacatnya. Saya harga tidak tahu, ini harga umpama aja. Kalau tidak ada cacat, harganya 100.000. Kalau ada cacatnya sedikit, harganya 90.000. Kalau cacatnya cukup banyak, harganya turun lagi 50.000. Kalau cacatnya banyak sekali, ya, kalau cacatnya banyak sekali, maka anduk itu bisa dijual kiloan. Salahnya apa gitu ya? Saya pikir yang ngomong ya nggak salah gitu loh. Kan ya lumayan daripada nggak laku dijual kan ya lumayan, saya mikir begitu. Ternyata salah, jawaban saya salah. Ya, jawaban saya salah. Kenapa? Karena anduk yang bagus maupun anduk yang cacat itu telah mengeluarkan biaya produksi yang sama. Jadi anduk yang bisa dijual 100.000 dan anduk yang bisa dijual 90.000, anduk yang bisa dijual 75.000 yang cacatnya lebih banyak, itu semestinya biaya produksi per anduknya sama. Jadi kalau dijualnya lebih murah karena cacat, berarti perusahaan rugi. Ya, jadi kalau kita bisa meningkatkan kualitas, itu berarti kita bisa meningkatkan produktivitas. Yang berikutnya ini baru lulus tahun 2009 yang lalu, ya. Model of quality cost and economic benefit of a business process of manufacturing companies. Di sini asumsinya dan dibuktikan oleh Pak Rosyawan ini, ya, dibuktikan oleh Pak Rosyawan bahwa peningkatan kualitas itu merupakan investasi, bukan merupakan cost.
Ya, jadi peningkatan kualitas itu bukan merupakan cost tapi merupakan investasi. Artinya apa? Peningkatan kualitas itu nantinya bisa balik modal. Ya. Oke. Nah, ini baru akan lulus sekarang ini, ya. Di sini Pak Bu Endang Wedowati ini membahas tentang, di sini judulnya nggak ada karena ini paper ya, ini paper. Judulnya disertasinya adalah Mass Customization. Jadi kita membuat customization tetapi untuk massal. Ya, kenapa kok customization? Tujuannya customization, mass customization itu adalah kita membuat produk massal, tetapi pada bagian akhir itu di-customize sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen ini. Jadi dari awal sampai hampir akhir itu produknya sama, terakhir baru di-customization supaya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini menghemat biaya banyak, karena kalau bisa seperti ini akibatnya perusahaan pada saat dia membuat mass production, dia mengeluarkan biaya sama, ya, maksudnya buatnya banyak, akibatnya biayanya jadi lebih murah. Yang berikutnya ini juga akan lulus tahun 2020 ini, ya. Ini sesuatu yang aneh, ya. Sesuatu yang aneh saya juga belajar. Saya pembimbingnya saya Budana dan Pak Erwin Widodo. Budana yang MC tadi, ketua lab saya. New Product Development from Inactive Problem Perspective in Indonesian SME to Open Innovation. Ada istilah di sini inactive problem. Inactive problem itu adalah masalah-masalah yang kita tidak kita sadari. Ya, sekarang kita sudah terbiasa minum dengan air minum dalam botol plastik itu ya. Kita sudah terbiasa itu. Dulu-dulunya bagi Bapak Ibu dosen yang sudah cukup senior ya, mungkin kita tidak memikirkan kenapa pakai gelas plastik. Di sumur saya aja bisa murah gitu ya. Untuk apa mengeluarkan beli-beli dari luar gitu ya. Nah, semestinya pembuat minuman dalam botol plastik itu sudah memikirkan nantinya orang akan butuh. Iya. Jadi ini yang tidak diketahui oleh konsumen. Nah, perusahaan yang bisa membuat produk yang tidak diketahui oleh konsumen, juga tidak diketahui oleh perusahaan yang lain, maka dia akan membuat produk lebih awal dan akibatnya dia bisa mengambil keuntungan dulu di awal-awal sebelum perusahaan-perusahaan yang lain masuk ke dalam pasar. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu bisa mencari gelagatnya konsumen, ya, gelagatnya konsumen akan butuh apa, Bapak dan Ibu membuatkan produk yang nantinya dibutuhkan konsumen, maka Bapak dan Ibu bisa membuat produk yang lebih awal dari produsen yang lain, maka untungnya akan banyak. Ini cocok untuk perusahaan kecil. Kenapa? Sudah dibuktikan oleh Pak Roni Prabowo bahwa perusahaan kecil Indonesia cocok untuk yang keadaan seperti ini karena mudah sekali berubah, ya, perusahaan kecil mudah berubah. Saya pernah melihat pada suatu saat, bukan yang sekarang, tahun 98, pada saat krisis ekonomi tahun 98, ada perusahaan kecil di Ngingas berubah dari membuat panel sekeringnya listrik, ya, menggunakan alat-alat tekuk yang berat begitu ya, menjadi membuat kerajinan perak. Nah, itu kalau perusahaan besar nggak mungkin. Kalau perusahaan kecil mungkin berubah seperti itu. Dan ternyata karakteristik usaha kecil dan menengah di Indonesia berbeda dengan luar negeri. Kalau di Indonesia itu tidak terlalu tergantung dengan perusahaan besar, tapi kalau di luar negeri tergantung dari perusahaan besar. Ini yang sudah dilakukan. Mahasiswa-mahasiswa ini sudah lulus. Nah, ini yang berikutnya ini yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yang pertama, bimbingan saya S3 membahas tentang disruption management untuk meminimasi biaya. Jadi kalau ada gangguan produksi, bagaimana merecover supaya biayanya minimal. Ya. Lalu
Ya, design for longevity. Artinya apa? Produk itu diperpanjang umurnya. Ya, produk diperpanjang umurnya. Sehingga produk yang telah dibuat dapat terjual sebanyak mungkin. Contohnya adalah yang dikerjakan oleh ibu ini, ya. Ini membuat produk membahas tentang desain pakaian. Kalau dia membuat pakaian banyak, ya kalau buat sedikit-sedikit kan biayanya kan mahal. Kalau buat banyak kan motongnya sekaligus gitu ya. Buat banyak, setelah itu kalau modelnya sudah berubah, maka dimodifikasi modelnya sehingga bisa terjual lagi. Ya, ini bisa meningkatkan produktivitas karena produk yang dulunya tidak terjual bisa terjual lagi. Nah, ini bimbingan saya dengan Bu Dana, ya, design for manufacture, design for assembly, dan design for reliability. Ya, jadi pada saat kita melakukan ini untuk redesign, ya, redesign komponen. Redesign artinya produknya sudah ada, tetapi belum memuaskan konsumen, karena itu diperbarui lagi. Design for manufacture dan design for manufacture itu sudah dijelaskan Bu Dana rasanya. Ya, saya lupa. Saya jelaskan sedikit. Design for manufacture adalah kita memperhatikan karakteristik dari manufacturing, mesinnya mampu membuat itu atau tidak, bahan bakunya ada atau tidak, dan seterusnya. Design for assembly adalah pada saat kita mendesain produk, kita harus memikirkan assembly-nya. Assembly-nya bisa menggunakan skrup, bisa menggunakan klik, ditempelkan nyeklik gitu ya. Lalu berikutnya lagi kita melakukan design for reliability. Jadi produk yang kita buat harus tahan lama gitu ya. Ini penelitian itu. Nah, ini juga akan masuk, sudah diterima mahasiswanya, akan masuk semester depan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, ini salah ini, IoT di perusahaan. Ya, IoT di perusahaan. Untuk menerapkan IoT di perusahaan, perlu memperhatikan kebutuhan IoT seperti apa, sehingga implementasi IoT menguntungkan perusahaan. Jadi, hal-hal yang canggih-canggih belum tentu menguntungkan perusahaan. Ya, belum tentu menguntungkan perusahaan. Sekali lagi, Pak Yuda Prasetya menjelaskan tentang CIM. Apakah menguntungkan perusahaan? Belum tentu juga. Ya, kapan perusahaan butuh, gitu ya, yang perlu kita pikirkan. Oke, yang berikutnya ini akan masuk, mudah-mudahan diterima. Lean Six Sigma untuk perguruan tinggi. Ya, jadi bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan efisien, Lean ini, yang nanti jelaskan pada minggu terakhir, dan sekaligus memperhatikan peningkatan kualitas dalam hal Six Sigma yang sudah dijelaskan oleh Pak Hari Supriyanto. Jadi, bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan efisien sekaligus peningkatan kualitas. Yang berikutnya saya ambil dari penelitiannya orang lain. Ya, masih banyak tetapi saya hanya mengambil beberapa. Ya. Beberapa, yang pertama tahun 92, Productivity Dynamics in Manufacturing Plant. Apa itu? Dijelaskan di abstraknya bahwa seringkali kita meningkatkan produktivitas atau kita berbenah tanpa memperhatikan orang lain, ya. Tapi semestinya pada saat kita berbenah akan maju, orang lain juga akan maju, ya. Jadi di sini dikatakan di Productivity Dynamics in Manufacturing Plant ini dikatakan bahwa kalau kita akan meningkatkan produktivitas, kalau kita ingin memperbaiki, kita juga harus memperhatikan perusahaan yang lain itu berbenahnya seperti apa, ya, terutama yang mempengaruhi. Oke, yang berikutnya tahun 2020, ini yang berikutnya tahun 2020, ada banyak yang tahun 2020 kurang, saya tidak memasukkan karena waktunya nggak keburu. Kalau Bapak dan Ibu membutuhkan, nanti silahkan kirim ke email ke saya. Pada slide terakhir saya akan memberikan email saya. Zhao, Yang, dan Li tahun 2020 di paper yang judulnya adalah A Comprehensive Evaluation for Different Post-Curing Method Used in
stereolithografi additive manufacturing. Ya, ini additive manufacturing judulnya. Ini dikatakan bahwa additive manufacturing dapat membuat komponen yang kompleks, ya, dan mengurangi waktu produksi. Ya, Bapak dan Ibu, saya tidak meremehkan, tapi mungkin yang belum pernah tahu istilah additive manufacturing, gampangannya additive manufacturing adalah printer 3 dimensi. Ya, kalau gambarannya secara mudah kita pasti tahu semua printer, ya, printer 2 dimensi kita akan bisa ngeprint dengan printer itu. Nah, yang additive manufacturing adalah printer tapi 3 dimensi. Jadi seperti printer kita, tetapi dia ngeprintnya bisa ke kiri ke kanan, bisa juga ke atas. Ya, kalau dulunya komponen bahan baku yang empuk gitu ya, yang sederhana. Tetapi saat ini bisa bahan baku yang lebih canggih lagi sehingga bisa membuat produk yang kompleks. Produk yang kompleks biasanya kalau kita membuat dengan tidak di print seperti ini, membuat produk yang kompleks akan membutuhkan biaya atau waktu manufacturing yang cukup sukar karena alat ini digunakan, setelah itu diganti alat ini, disambung dengan apa gitu ya. Kalau kita ngeprint, kalau dicetak 3 dimensi itu kan ya sekompleks bagaimanapun juga ya tinggal mencetak saja gitu ya, sehingga mengurangi waktu produksi. Oke. Nah, di sini saya tidak bacakan judulnya. Ini adalah mengusulkan strategi berdasarkan desain parameter untuk menghilangkan pengaruh sand casting. Jadi parameter pada saat melakukan casting itu didesain, ya, didesain. Saya tidak mendalami ini, ya, didesain sehingga pengaruh sand casting yang kurang baik itu bisa dihilangkan. Oke. Yang terakhir yang saya tunjukkan hari ini sekarang adalah smart manufacturing process and system automation, a critical review of the standard and envision scenario. Kehadiran smart manufacturing dapat memproduksi dengan biaya yang kompetitif. Ya, sekali lagi tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang nggak membutuhkan tambahan biaya itu tidak menghasilkan tambahan output yang cukup baik. Gitu ya. Oke, kesimpulannya Bapak dan Ibu, yang pertama tolong kita selalu memikirkan pertama adalah mencapai tujuan, apapun juga yang kita lakukan, tolong tujuannya dicapai dulu. Ya, tolong tujuannya dicapai dulu. Kalau bisa, ya, pertama kali kita memikirkan mencapai tujuan dulu. Setelah kita memikirkan mencapai tujuan, baru kita memikirkan bagaimana menggunakan sumber daya yang efisien ini. Ya, kita memikirkan itu. Oke. Nah, ini sudah saya bahas tadi juga. Produktivitas kalau meningkat, itu maka biaya penyuntiknya akan turun. Akibatnya, kalau dihitung secara ekonomis, akan layak secara ekonomis. Oke. Akhirnya ini adalah yang slide berikutnya, ini adalah pemikiran. Ya, pemikiran yang saya pikirkan cukup lama gitu ya. Lalu mendapatkan ide seperti ini. Yang saya pikirkan begini. Saya tidak mau berhenti berinovasi. Ya, saya tidak mau berhenti berinovasi. Setiap saat saya pengen terus mendapatkan sesuatu yang baru. Lain kali mendapatkan yang baru lagi. Lain kali mendapatkan yang baru lagi. Lain kali mendapatkan yang baru lagi. Lalu saya pikirkan, mungkin nggak saya terus melakukan improvement terus-terusan. Ya, jadi saya memikirkan itu. Lalu saya tanya si mbahnya kita ya, Mbah Google ya.
Mbah, caranya bagaimana Mbah supaya tidak berhenti berinovasi gitu ya. Si Mbah mengatakan begini. Untuk tidak berhenti berinovasi maka kita harus stay positif. Ini aja yang penting. Lalu saya kan kalau kita mengambil slide seperti ini, slide ini kan semestinya ada di penjelasan tertentu gitu ya. Jadi pada saat kita ambil slide ini kan samping-sampingnya ada penjelasannya. Ya. Saya lupa apakah slide ini atau bukan. Tapi ini baru saya tambahkan 5 menit baru saya presentasi. Jadi ini saya baru saya tambahkan pada saat Dana menjelaskan tentang lab tadi. Oke. Jadi saya pikirkan saya tidak mau berhenti berinovasi. Lalu saya cari dari Google jawabannya ini, stay positif. Lalu saya pikir, loh, stay positif kok bisa tidak memberhentikan orang berinovasi, dari logikanya bagaimana gitu ya. Lalu saya baca macam-macam gitu ya. Tolong Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jangan setelah penjelasan ini kita harus melakukan yang positive thinking ya. Ya. Lalu salah satu penjelasan mengatakan begini. Kalau kita selalu memikirkan negatif, wah si A itu jelek, si B itu jelek, si C itu jelek, si D itu jelek. Kita mau berinovasi enggak? Ya ngapain loh semuanya jelek, saya yang paling pintar, saya yang paling hebat. Ya saya udah paling hebat, ngapain saya berinovasi lagi? Nah itu salah satu jawabannya begitu ya. Jadi kita stay positif, ya stay positif supaya kita tidak memikirkan, energi kita tidak habis memikirkan yang jelek-jelek, ya kita habis memikirkan jelek-jelek. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita tidak memikirkan yang jelek-jelek, kita bisa tetap maju karena kita ingin maju terus, kita tidak merasa paling hebat. Lalu kita harus bekerja keras, ya tolong jangan santai-santai, karena Pak Presiden kita mengatakan ketinggalan kita masih sangat jauh sekali. Ya. Terus yang berikutnya, stay positive, work hard, and make it happen. Itu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian saudara. Sekali lagi saya selalu belajar terus. Hari ini yang belajar tapi tidak berhasil adalah saya ingin merekord apa yang saya jelaskan ini menggunakan OBS, Open Broadcasting System. Saya belum berhasil, ya karena saya semestinya bisa Bapak dan Ibu cari dari PowerPoint, cari dari YouTube bahwa kita bisa merecord PowerPoint, ya bisa merecord PowerPoint, bisa. Tetapi ternyata filenya besar sekali. Saya batalkan. Saya sudah punya satu record, tapi besar sekali. Saya belajar lagi. Hari ini tidak sempat karena jam 2 saya baru mau belajar, sudah nggak nutupi waktunya. Saya akan belajar OBS. Oke, materinya bisa diunduh di sini, tapi hari ini sedang bermasalah website saya ini, ya. Tapi Bapak dan Ibu rasanya hari ini atau besok sudah bisa nyala lagi, bisa on lagi. Terus di bawah sini ada alamat email saya, ya. moseslsingge@ietsasid. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ke sini. Oke, terima kasih Bu Dana. Saya kembalikan kepada Bu Dana untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk perhatian saudara semuanya. Baik, terima kasih.